Selamat datang kembali di channel Mambun Indonesia. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian yang menjadi langkah awal umat Islam untuk melaksanakan Fathu Makkah. Nah, teman-teman semua, setelah Rasulullah SAW dan umat Islam itu hijrah ke Madinah, setelah 6 tahun itu meninggalkan kota Mekah, umat Islam itu belum pernah melaksanakan ibadah haji sama sekali. Maka setelah perang Khandaq, yaitu perang parit, kalau teman-teman masih bingung apa itu perang Khandaq, bisa nonton di video sebelumnya. Rasulullah itu mengabulkan keinginan umatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini juga sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Ali Imran ayat 97. Pelaksanaan haji terjadi di bulan Dzulqa'dah. Bagi orang Arab ya teman-teman, bulan ini itu bulan yang disucikan. Jadi tidak boleh ada peperangan sama sekali di bulan ini. Maka Rasulullah memimpin 1.000 orang lebih untuk melaksanakan haji ke kota Mekah. Namun pemimpin kafir Quraisy menolak kedatangan rombongan umat Islam, yang kemudian Rasulullah itu mengutus Utsman bin Affan untuk bernegosiasi kepada pemimpin kafir Quraisy ini agar umat Islam bisa melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Kemudian setelah Utsman bin Affan ini diutus ke kota ke kota Mekah, ketemu kepada para pemimpin kafir Quraisy, itu tersebar isu bahwa Utsman bin Affan itu telah terbunuh oleh pemimpin kafir Quraisy. Mendengar isu ini, itu Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk melakukan baiat kepada Nabi SAW bahwa mereka bertekad berjuang demi kejayaan Islam hingga tetes darah terakhir. Kemudian baiat ini itu dikenal dengan baiat Ar-Ridwan. Setelah umat Islam itu bersumpah, Utsman bin Affan itu kembali dari kota Mekah dengan keadaan yang selamat. Ternyata hal itu cuma isu atau kabar burung saja, dan faktanya Utsman bin Affan itu tidak terjadi apa-apa. Kembalinya Utsman bin Affan dari kota Mekah, itu kafir Quraisy merasa khawatir akan tekad umat Islam untuk memasuki kota Mekah. Pada akhirnya pemimpin kafir Quraisy ini itu mengutus beberapa utusan, yaitu seperti Suhail bin Amr, Mikhraj bin Hafiz, kemudian Hawatib bin Abdul Azza untuk menyusun naskah perjanjian atau mengadakan perjanjian kepada Rasulullah SAW. Kemudian dari pihak Islam itu ditunjuklah Ali bin Abi Thalib sebagai juru tulis perjanjian itu. Kemudian sebelum perjanjian itu selesai, dalam teks perjanjian itu tidak boleh menggunakan lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Tidak disetujui, namun lafadz itu diganti dengan kata Bismika Allahumma. Kemudian lafadz Muhammad Rasulullah itu diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Nah, perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama perjanjian Hudaybiyah. Nah, isi pokoknya apa? Isi pokoknya perjanjian Hudaybiyah itu adalah pertama, kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun ini tidak boleh ada peperangan sama sekali. Baik orang kafir Quraisy menyerang orang Islam maupun orang Islam menyerang orang kafir Quraisy. Jadi tidak boleh ada peperangan sama sekali selama 10 tahun. Kemudian pokok yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Muhammad atau dengan kaum kafir Quraisy. Jadi orang-orang mau mengadakan perjanjian, mau mengadakan perdagangan, mau diskusi, mau silaturahmi, itu kepada siapapun dibolehkan. Nah, ini pokok kedua. Kemudian pokok yang ketiga, setiap orang Quraisy yang menyeberang kepada Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika ada orang kafir Quraisy itu ingin masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad harus menolaknya. Jadi orang itu harus dikembalikan. Tapi ini tanda kutip seizin walinya. Tanpa izin walinya gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan ada izin dari walinya, yaitu Muhammad boleh menerimanya. Namun kalau tidak dapatkan izin, ya orang itu Nabi Muhammad wajib mengembalikannya ke rombongan kafir Quraisy. Sedangkan, nah ini perjanjian ini yang ketiga, sedangkan jika pengikut Nabi Muhammad itu bergabung dengan Quraisy, tidak dikembalikan.
baik itu mendapatkan izin maupun tidak mendapatkan izin. Nah, ini perbedaan yang paling mencolok pada ini ya, yang pokok ketiga ini seakan-akan itu merugikan umat Islam. Kemudian isi pokok yang keempat, pada tahun ini yaitu Nabi Muhammad dan rombongan umat Islam yang dari Madinah itu harus kembali lagi ke Madinah. Pada tahun berikutnya baru mereka diizinkan menjalankan ibadah haji dengan syarat menetap selama 3 hari di Mekah dan tanpa membawa senjata. Jadi pada tahun ini rombongan umat Islam itu tidak dibolehkan dulu melaksanakan ibadah haji, tapi tahun depan orang-orang Islam itu boleh melaksanakan ibadah haji. Nah, ini isi pokok dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi Rasulullah itu karena tadi itu 4 pilar pokok tadi itu sudah disepakati antara rombongan Islam dan rombongan Quraisy, jadi Rasulullah ya konsisten amanah gitu ya, dan memegang teguh perjanjian tadi. Jadi ceritanya itu ada Abu Jandal bin Suhail, beliau ini anak dari Suhail bin Amr, wakil dari Quraisy yang sebelumnya itu menjadi wakil penyusun perjanjian tadi, itu datang kepada Rasulullah dengan kaki yang terbelenggu. Ternyata Abu Jandal ini sudah masuk Islam, namun beliau tidak diizini oleh Suhail bin Amr. Jadi bapaknya itu menyiksanya karena masuk Islam. Namun karena dia datang kepada Nabi Muhammad itu sejatinya meminta pertolongan, tapi ya karena Rasulullah ini seorang Rasul yang sangat amanah, si Abu Jandal ini tidak bisa diterima oleh Rasulullah SAW. Rasulullah waktu itu mendapatkan protes dari para sahabatnya, namun ya mau bagaimana lagi gitu ya, karena perjanjian tadi mengatakan seperti itu. Pada akhirnya ya si Abu Jandal ini dikembalikan ke orang-orang Quraisy, tapi beliau tidak tinggal bersama lagi sama bapaknya yaitu Suhail bin Amr. Untungnya beliau mendapatkan sahabat yaitu Mikhraj bin Hafiz dan Hawaitib bin Abdul Uzza yang bersedia memberi perlindungan kepada Abu Jandal kembali ke pihak Quraisy, meskipun dia tidak tinggal sama orang tuanya lagi. Nah, ini sebuah momentum konsistensi atau amanah Rasulullah dalam memegang sebuah janji atau kesepakatan tadi. Nah, jadi Rasulullah itu benar-benar Rasul yang gak heran beliau mendapatkan gelar Al-Amin gitu ya. Nah, kemudian kalaupun melihat dari isi perjanjian tadi, seakan-akan memang merugikan umat Islam, namun pada akhirnya umat Islam ini malah bisa berkembang secara luas yang ujung-ujungnya nanti bisa mengadakan Fathu Makkah. Karena ya orang-orang itu sudah terlanjur karena selama 10 tahun gencatan senjata itu sering bertemu, sering berkomunikasi, bisa berdiskusi, pada akhirnya tumbuhlah iman dan datanglah hidayah kepada orang-orang Quraisy ini, meskipun masih disembunyikan. Ketika tiba waktunya orang-orang ini ya kembali ke keyakinannya lagi, hijrah dan berkumpul kepada Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya pecahlah peristiwa Fathu Makkah dan orang-orang tadi berbondong-bondong masuk Islam. Meskipun waktu ini itu tidak bisa melaksanakan ibadah haji, Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu tetap memerintahkan umat Islam waktu itu untuk melaksanakan tahallul. Tahallul yaitu mencukur rambut dan menyembelih korban sebelum kembali ke Madinah. Nah, jadi ini isi pokok dari atau peristiwa adanya perjanjian Hudaybiyah, yang seakan-akan perjanjian Hudaybiyah ini merugikan umat Islam tapi malah menguntungkan. Menguntungkannya dari mana? Ya selama 10 tahun gencatan senjata ini itu umat Islam bisa berdakwah secara bebas, bisa berdiskusi sama orang orang Quraisy dan sebagainya, yang pada akhirnya bisa memberikan hidayah kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu tadi teman-teman ya peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Semoga informasi ini dan ilmu yang saya sampaikan ini bisa menambahkan wawasan pengetahuan kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like jika suka, subscribe untuk lebih update-nya mendapatkan informasi-informasi terbaru. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan di-share. Semoga semakin banyak orang yang mendapatkan informasi ini menjadi amal jariah teman-teman semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Trading merupakan bentuk usaha perdagangan yang sekarang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia hadir pada tahun 2017 dan menjadi perusahaan IT developer terbaik di Indonesia. PT SMI adalah sebuah perusahaan IT dengan pengalaman yang cukup lama di bidang trading dan pembuatan software trading. Visi kami adalah untuk membuka wawasan masyarakat mengenai dunia trading dan segala bentuk potensinya. Dan kami memiliki misi untuk dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan masyarakat umum melalui dunia trading. Melalui tenaga ahli profesional, PT SMI mampu membuat dan menghasilkan software trading pada market kripto dan forex. Oleh karena tenaga ahli IT dan trader profesional, kami mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang telah menjadi visi utama PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Kami memiliki tim IT profesional yang menguasai berbagai bidang pemrograman dan mampu menghasilkan produk yang unggul yang belum dimiliki oleh perusahaan lain. PT SMI memiliki tenaga trader profesional dengan pengalaman yang cukup lama sehingga mampu menciptakan sebuah sistem trading yang kompleks dan akurat. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia memiliki izin usaha seperti lisensi resmi di bawah pengawasan Lembaga Pengelola Penyelenggara OSS, izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan. PT SMI merupakan perusahaan Indonesia yang telah berhasil memasukkan produknya di kancah internasional. Pertumbuhan serta performa perusahaan yang baik diapresiasi oleh sejumlah lembaga kredibel di Indonesia maupun internasional. Sebagai perusahaan yang kredibel, kami memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta dan beberapa kantor cabang di Indonesia seperti Surabaya, Bali, dan Medan. Kami juga memiliki kantor di beberapa benua seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Penjualan produk unggulan PT SMI dilakukan dengan sistem jaringan yang mampu membantu menyajikan sebuah potensi income yang luar biasa bagi para pelaku usahanya.